Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma, selamat datang di Sigma Talk, ruang ngobrolnya mahasiswa yang penuh dengan inspirasi dan semangat. Nah, bersama aku Luvita, di hari ini kita bakal bahas salah satu fenomena yang menjadi sorotan di tengah budaya populer, yang mana itu membentuk bahkan mungkin menguncang identitas kita sebagai generasi muda saat ini. Nah, di tema pembahasan kali ini yaitu tentang krisis identitas di balik tren self-love dan glow up. Baik Sobat Sigma, kita bersama narasumber kita Kak Cherry. Hai Kak Cherry. Hai semuanya, selamat kenal. Nah, Kak Cherry ini dari unit pelayanan bimbingan dan konseling UPBK yang ada di Fakultas Dakwah. Nah, beliau ini juga paham banget nih kalau urusan beginian, urusan self-love dan glow up. Oke. Karena udah mungkin ya self-love sama glow tuh kedengarannya keren banget ya Kak, sama kayak kesannya freedom banget nih. Tapi sebenarnya tuh memiliki potensi krisis yang lebih dalam mungkin. Bahkan ini tuh berkaitan dengan bukan hanya penampilan kita aja, tapi juga gimana cara anak muda memahami nilai dirinya, menjalani hidup, dan membangun identitas pribadi di tengah tekanan digital dan standar etika. Kan ini di media sosial marak banget ya, namanya self-love sama glow up, yang mungkin kita entah temu dari platform Instagram bahkan TikTok ya. Nah itu kenapa sih Kak? Tapi aku sendiri ngerasa kayak makin kesini tuh makin harus seragam gitu, harus cantik, harus putih, harus kurus, harus punya skincare 10 tab dan sebagainya. Itu kalau dari sudut pandang Kakak sendiri, apakah ini masih bisa dibilang self-love? Oke, kita bahas dulu ya tentang pengertian self-love secara simpelnya. Jadi self itu kan diri, love itu cinta, jadi mencintai diri sendiri. Jadi sikap kita menghargai, menyayangi diri sendiri dengan tulus tanpa standar apapun. Nah, ketika kita mencintai diri sendiri itu mencintai kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita, gitu. Kayak kita self-love juga nggak hanya tentang fisik yang kita cintai, tapi tentang seluruhnya, emosionalnya, tentang spiritualnya, gitu, psikologis kita. Nah, apakah ini masih bisa dikatakan self-love? Karena self-love itu kan nggak punya standar ya. Maksudnya kita nggak boleh juga gitu berlindung di balik kata self-love, tapi kita nggak mau mengembangkan diri gitu. Nah, ketika dibilang self-love itu ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri tanpa harus punya standar yang kita lihat dari orang lain. Karena kan kemampuan dan potensi yang dimiliki setiap orang itu berbeda gitu. Oh, jadi kita nggak harus berpaku semua sama gitu, tapi sendiri-sendiri tergantung lagi gimana. Betul. Nah, kalau dilihat lebih dalam jauh sih ya, sebenarnya tren self ini tuh bisa benar-benar membawa dampak positif. Tapi itu dampak positif tuh bisa buat bikin kesehatan mental kita dan pembentukan identitas diri, atau justru malah menciptakan standar baru yang nggak realistis Kak? Oke, pertanyaan bagus ya. Berbicara dampak gitu ya. Tentunya self-love itu punya dampak yang positif terhadap kesehatan mental kita. Karena apa? Jika self-love-nya tapi itu diartikannya tadi benar gitu, dengan mencintai diri kita apa adanya gitu, tanpa punya standar tertentu yang seperti kita lihat di media sosial contohnya gitu. Nah, apa dampak positifnya terhadap kesehatan mental? Itu kita jadi lebih pede sama diri kita sendiri, kita lebih mengerti karena kita mengeksplorasi diri kita kan, kita mengenal gitu diri kita, dan juga jadi hidup lebih happy gitu. Kita mau ngelakuin apa aja yang kita pede, nggak perlu gitu insecure dan lain sebagainya. Dalam Islam pun gitu ya, kita self itu punya yang positif, kita jadi lebih bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan gitu. Terus juga kita lebih memaafkan diri dan lebih berpikir positif bahwasanya diri kita itu baik gitu. Diri kita itu nggak harus sesuai dengan standar yang ada gitu sih. Oh, jadi harus sesuai aja gitu ya. Ya.
nggak harus jadi standar baru, tapi gimana balik lagi kitanya. Iya, betul. Nah, kalau emang jujur sih Kak, kalau sekarang kan banyak banget ya anak muda yang merasa belum cukup nih, kalau belum cukup worth it, kalau emang dari standar glow-nya yang bikin viral itu, banyak juga yang merasa belum pede karena belum secantik yang atau bukan belum seestetik yang dilihat di FYP gitu. Tren kayak gini tuh sebenarnya membebaskan atau justru jadi tekanan baru secara psikologis kan? Oke. Emang ya, karena di media sosial itu sangat-sangat bagus aja dikemasnya gitu. Jadi kan di media sosial itu pastinya yang dilihat, wah estetik aja nih gitu, bagus-bagusnya doang gitu. Kan nggak tahu ya bagaimana di luarnya gitu. Nah, berbicara tentang tadi, apakah ini jadi tekanan psikologis atau enggak, itu bagaimana kita memandang tren itu. Misalkan kita melihat itu tuh sebagai apa, sebagai hiburan aja, itu tuh nggak akan jadi tekanan psikologis. Tapi berbeda ketika kita misalkan melihat tren itu tuh sebagai patokan kita harus seperti itu gitu. Itu kan akan jadi tekanan psikologis, kita jadi ngerasa stres, kita ngerasa nggak bebas, kita selalu menuntut diri, aku tuh harus sesuai standar ini loh, tanpa mengukur diri kita itu mampu nggak ya kita itu ngelakuinnya, mampu nggak ya kita ngecapainya gitu. Jadi kalau misalkan kalau ada yang benar-benar ngikutin tren itu, tapi dia sendiri ngerasa puas Kak, ngerasa nggak tertekan, nggak secara psikologis, itu gimana Kak? Ya bisa, itu masih bisa dikatakan sih tadi pertanyaannya. Enggak, jadi kalau misalkan dia ini mau tapi nggak mampu, itu gimana Kak? Mau mengikuti tren tapi dia nggak mampu, itu akan jadi tekanan psikologis. Ketika dia mau mencapai standar tertentu tapi dia nggak mampu, itu dia akan merasa nggak berharga, dia akan merasa apa ya orang bisa saya enggak gitu. Padahal semua orang tuh tadi potensi dan kemampuan yang berbeda gitu. Mungkin yang dia lihat orang lain itu mampu gitu, tetapi ketika dia mau tapi dia nggak mampu, ya itu akan jadi tekanan psikologis. Bisa jadi dia stres atau dia merasa tertekan sama dirinya sendiri gitu. Bisa tekan, itu bisa jadi beban pikiran juga ya Kak? Betul. Terus kalau kita ngomongin budaya populer juga nih ya, tadi yang kayak mungkin kayak Korean style atau macam-macam. Nah itu seberapa besar sih sebenarnya pengaruh dari kayak selebgram, idol K-pop atau tren viral sama identitas anak muda sekarang? Oke, kalau misalkan ngomongin seberapa besar pengaruh, mungkin ya cukup berpengaruh ya, apalagi kita anak muda nih. Kita nonton idol K-pop yang emang setiap harinya itu dipostingnya yang bagus-bagus aja gitu, dailynya tuh diposting gitu kan ya. Seberapa besar pengaruh terhadap identitas ya tadi ya. Nah, emang ini tuh bakal jadi apa ya, pandangan mahasiswa muda atau misalkan orang-orang di luar sana yang melihat hidup itu kayak gini loh ternyata gitu. Dilihat dari apa? Dilihat dari media sosial, dilihat dari idol K-pop atau selebgram gitu. Itu akan berdampak sih mungkin menurutku gitu terhadap identitas yang didapatin dari media sosial gitu. Ya karena orang ini mau ngikut apa aja yang mungkin misalkan ada nih orang yang lagi fans sama selebgram ini kayak up to date banget, nah dia mau ngikutin gitu. Iya. Itu juga orang termasuk orang FOMO-FOMOan ya. Oke, menurut kakak ya, kenapa sih banyak anak muda yang sekarang tuh dipercaya sama definisi diri yang mereka dapetin dari media sosial daripada lewat proses refleksi diri atau bahkan pengalaman yang personal yang lebih mendalam itu? Karena mungkin ini ya, media sosial lebih baik lagi nih. Karena kan media sosial itu kan kita buka HP aja tuh tiap hari gitu kan ya, bahkan bangun tidur buka HP gitu. Nah, identitas diri yang mereka dapetin di media sosial dan identitas diri yang mereka dapetin dengan eksplorasi diri itu akan berbeda nantinya. Ketika identitas diri yang
didapetin di media sosial gitu, itu akan terasa kekosongannya. Misalkan searching aja deh independent woman misalkan kan, nah itu kayaknya relate nih sama saya gitu kan, itu jadi identitas baru dari dalam dirinya, tapi ternyata masih ada kekosongan dalam dirinya gitu. Ketika berbeda, semisal kita eksplorasi diri, definisi dirinya tuh ya dapat dari eksplorasi diri, kita lebih mengenal gitu, mengenal diri kita, oh apa ya yang saya mainin ini, apa ya tujuan hidup saya gitu. Jadi lebih utuh lah dibandingkan dengan mencari identitas di media sosial gitu. Oke. Tapi kalau dari Oke Kak, jadi kalau misalkan tapi banyak yang mereka itu sendiri sedang self love secara nggak sadar mungkin ya. Tapi sebenarnya mah cari validasi. Apa sih perbedaan paling mendasar dari antara keduanya ini? Pertanyaan menarik ya. Banyak orang-orang yang bilang, aku kan self love gitu, padahal mah lagi self validasi gitu ya. Tadi kalau misalkan self love itu yang dipahaminya benar, self love-nya itu ketika kita melakukan sesuatu karena kita itu pengen mencintai diri kita. Misalkan kita olahraga, ya kan? Kita nggak mesti dilihat orang dan nggak mesti orang itu kayak kamu produktif banget gitu, nggak kayak gitu. Nah, self love itu ya karena kesadaran diri kita aja. Berbeda ketika misalkan self love yang cari validasi. Nah, itu orang lain itu harus lihat gitu. Nah, ketika kita posting, contohnya ya, kita bangun tidur posting, kita make up gitu ya. Kita di caption I love myself gitu. Tapi kita perhatiin like-nya berapa, kita perhatiin ada yang komen enggak ya. Kalau misalkan nggak ada yang komen, itu kayak ngerasa kita gagal gitu. Jadi kayak ngerasa ya aku jelek ya berarti gitu. Itu yang dibedakan antara self love yang benar dan positif dengan self love yang emang biasa aja gitu. Terus kalau misalkan orang udah nih, tadi kan kakak bilang udah misalkan post pagi-pagi yang nggak ada tanpa make up ya. Tapi kalau mereka like-nya nggak sesuai ekspektasi nih, nggak banyak, nggak cari kok cantik atau gimana gitu, itu gimana Kak? Gimana dianya ya? Dianya kayak ngerasa harus validasi aja sih. Nanti kalau masih orang harus validasi. Gitu. Nah, terus menurut kakak ya, kenapa sih tren-tren kayak gini tuh cepet banget diterima? Apakah karena anak muda sekarang punya fondasi identitas yang kuat dari rumahnya, dari sekolah, atau dari lingkungannya? Berbicara ya, kenapa sih anak muda sekarang tuh identitas dirinya gitu ya? Lupa deh pertanyaannya. Gak fokus, maaf ya. Oke. Lanjut aja kan? Oke. Nah, tadi kan ini menurut kamu, oke. Nah, Kak lanjut. Terus kenapa sih tren-tren kayak gini tuh cepet banget diterima? Apakah karena anak muda sekarang itu kurang punya fondasi yang kuat dari rumahnya, dari sekolahnya, atau bahkan dari lingkungannya? Oke, menarik nih. Karena memang ya lingkungan dan diri sendiri itu punya peran tersendiri gitu. Ketika misalkan enggak punya fondasi yang kuat, kita ya tren-tren kita konsumsi aja tanpa memfilternya gitu. Ketika misalkan punya fondasi diri yang kuat dari sekolah, dari rumah, dan dari lingkungannya, itu nggak akan diisi kekosongannya oleh media sosial, tapi diisi dari lingkungan yang nyata. Ketika misalkan nggak punya fondasi yang kuat dan ruang lingkupnya itu nggak mendukung, jadi kita terisi oleh media sosial. Dia carinya di media sosial gitu. Apalagi kalau dari lingkungan pertemanan gitu Kak, itu gimana sih kalau dari pertemanannya sendiri yang ngajak dia? Yang ngajak apa? Ngajak buat kayak ikut-ikutan tren segala macam, kayak self love, teman-temannya ini udah begitu tapi sedangkan dia enggak, itu gimana solusinya? Solusinya untuk seperti itu kita gini aja. Kita mampu nggak ya kalau misalkan kita ngikutin teman kita gitu.
Kalau misalkan nggak mampu atau belum mampu gitu ya untuk mencapai standar itu, karena setiap prosesnya berbeda kan. Mungkin temenmu sekarang udah glow up duluan, nah, mungkin kamu juga di depannya gitu aku glow up gitu. Nah, jadi jangan berkecil hati dan terus kembangin diri kamu gitu. Bagus banget ya. Terus kalau kita nggak mau ikut arus sepenuhnya nih ya, tapi itu nggak mau juga dianggap jadi orang yang update lah ya, kurang update sama tren gitu. Ada nggak sih Kak cara biar kita bisa tetap sepenuhnya menikmati budaya populer tanpa menghilangkan jati dirinya? Cara menikmati paling aman adalah ketika kita itu punya batasan gitu ya. Kita nggak juga harus orang yang anti tren gitu, juga nggak harus apa-apa ikutan gitu. Kita menikmati sebagai hiburan aja, sebagai motivasi dan sebagai inspirasi. Kayak misalkan kita ngelihat selebgram yang kayaknya keren banget nih, dijadikan motivasi aja gitu, jangan dijadikan standar kehidupan kita gitu. Makanya sekarang ada kata standar TikTok gitu kan ya. Nah, itu jangan dijadikan patokan untuk hidup gitu. Juga kalau misalkan ya kita itu nggak mampu untuk ngembangin diri kita secara cepat dengan orang lain, ya nikmatin aja, itu adalah proses pengenalan diri. Tapi kalau ada yang orang mengkudet, ada aja tuh yang menolak sama tren itu, tapi dia nggak mau terima kalau misalkan dia dibilang kudet karena tren dari entah dari self love-nya atau dari glow up itu, dia kayak entah dari mungkin teman-temannya nganggapnya, kok kamu nggak mau berubah sih, kok gini aja gitu, kok kenapa sih, kan banyak tuh tutorialnya. Itu gimana Kak cara menanggapi gitu, cara menanggapi orang yang nggak mau ikut tren gitu ya. Kita sebagai manusia yang menghargai aja pendapat orang gitu kan. Mungkin menurut dia itu adalah jalan terbaik untuk melindungi diri dia gitu mungkin, dan kita juga jangan jadi orang yang menjudge gitu kan. Itu adalah hak dia gitu kan ya, selagi emang enggak jadi bumerang untuk kita dan dianya, yaitu kita hargain aja gitu. Hargai apa yang komentar orang ya, menjadi keputusan dia itu hargain gitu. Oke. Nah terakhir nih ya Kak, ada pesan khusus nggak ya dari Kakak buat teman-teman yang lagi mungkin mereka di luar sana lagi mencoba mencintai diri sendiri dengan tulus, tanpa harus merasa terbebani oleh standar di media sosial yang harus serba ideal itu? Sebelum kasih pesan ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memang sedang berjuang dengan dirinya, dengan menjadi diri yang terbaik menurut versi kalian masing-masing gitu. Self love itu bukan tentang kita menjadi sempurna, tapi self love itu ketika kita bisa menghargai, menyayangi diri kita sendiri dengan sepenuh hati, dengan tulus, tanpa kita harus menutup diri kita. Kayaknya aku nggak bisa nih gitu untuk jadi seperti itu, tapi kita tetap kembangkan diri kita dengan cara kamu sendiri. Jangan melihat standar orang lain gitu. Kamu berharga karena kamu ada. Masya Allah, ini pesan yang sangat deep banget nih buat teman-teman semua di luar sana. Nah, terima kasih banyak ya Kak atas insight sama jawabannya yang luar biasa. Dari obrolan kita hari ini kita bisa jadi lebih berpikir lebih jernih ya, kalau misalkan tren-tren yang dari self love dan glow up itu memang nggak selalu seindah penampilannya gitu. Di balik itu ada potensi diri yang akan increase identitas tadi yang sering kali nggak disadari sama generasi muda sekarang. Nah, semoga dari bincang-bincang ini teman-teman yang menyimak jadi lebih sadar bahwa mencintai diri sendiri itu bukan soal memenuhi standar, dan karena tapi menerima diri secara utuh, apa adanya, dan terus berkembang dengan cara yang sehat dan jujur. Oke, terima kasih buat teman-teman semua nih ya yang udah ikut menyimak dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di diskusi menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.